Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini gue lagi perjalanan ke bengkel. Bengkelnya tuh seperti biasa, yang biasa jadi tempat langganan saya, yaitu di Kemayoran. Jadi kemarin pas hari Kamis, waktu saya pakai mobil ini, ternyata saya rasa ini AC-nya itu cuma ngebus angin doang gitu. Dan ternyata setelah saya cek, kompresornya itu nggak mau nyala, teman-teman. Jadi pas saya sudah nyalain di climate controlnya, udah saya on nyalain AC-nya, ternyata dia RPM-nya naik tapi kompresornya nggak nyala. Jadi yang keluar itu cuma angin doang. Ada beberapa diagnosa setelah saya baca juga dari beberapa forum juga, khususnya forum BMW M46. Yang pertama itu biasanya masalahnya di wear stand, atau orang banyak bilangnya itu duri landak. Posisinya itu di deket bagian kolong kaki pengemudi, kolong kaki driver. Itu nanti pas kita buka dashboardnya itu nanti di situ ada partnya itu seperti duri gitu ya. Biasanya paling banyak kalau masalah AC di BMW, khususnya M46 itu di situ. Nah, biasanya karena faktor usia juga, biasanya karena juga barang itu udah pernah diganti tapi partnya itu nggak yang bagus gitu. Biasanya harus yang OM Jerman kayak Baer dan lain-lain. Ada beberapa diagnosa. Yang pertama itu wear stand, terus yang kedua itu sensor udara, yaitu sensor udara luar dan sensor udara dalam. Sensor udara luar itu posisinya di daerah bumper depan kiri, di depan ban kiri. Biasanya kalau dia tuh suka copot juga, suka lepas kalau di jalan. Kalau dia lepas, biasanya kompresornya juga nggak mau nyala. Yang di dalam juga, kalau dia udah rusak gitu, kompresor juga nggak mau nyala. Terus yang ketiga dan yang paling sangat nggak saya harapkan, itu memang kompresornya yang rusak, dia nggak mau nyala. Kenapa saya khawatir itu yang terjadi? Karena dia cukup mahal gantinya, even kita harus beli copotan pun juga harganya cukup lumayan. Jadi semoga masalahnya bukan di situ. Oh ya, kalau untuk teman-teman pengen tahu posisi kompresornya itu, kalau di bagian mesin itu, kalau misalnya teman-teman ngadep ke mesin, itu di sebelah kiri bawah. Kondisinya bagaimana kita tahu kompresor itu nggak nyala, itu seperti ini. Oke, ini adalah mesin M43 dan masalahnya di sini teman-teman. Jadi harusnya lingkaran yang depan ini, yang depan itu harusnya muter. Nah, kondisi sekarang aku udah saya nyalain dan ternyata kompresornya tuh nggak mau nyala, nggak mau muter. Udah kita kasih nyala juga, terus RPM juga udah tinggi. Biasanya kalau AC-nya mati pasti RPM-nya di 500 ke atas atau 700 RPM-an. Jadi ini saya mau perjalanan ke bengkel, ini udah di jalan juga. Dan mungkin dalam perjalanannya nggak akan saya serekam juga karena bakal buka kaca dan akan berisik banget. Karena jujur ini pagi-pagi juga berangkat supaya nggak kena panas juga. Jadi nanti akan saya share, mungkin kalau ada kesempatan untuk take video pas proses pengecekannya akan saya coba. Tapi nggak bisa janji ya teman-teman, soalnya nanti di bengkel juga mungkin cukup crowded karena ini weekend, hari Sabtu. Terus saya juga nggak enak ngeganggu mekanik pas lagi kerja gitu. Nanti akan saya share masalahnya nanti ternyata di mana, terus partnya itu apa yang diganti, biayanya berapa, terus jasa perbaikannya berapa. Semoga bukan sesuatu problem yang membutuhkan biaya yang banyak gitu, amin. Oke, thank you teman-teman. Harusnya sih langsung mau buka titik doang. Lu kompresi. Kalau kita kuras 50-50 bisa reagen, bisa mati kompresornya. Ya oke, teman-teman, akhirnya udah selesai. Jadi tadi di bengkel sekitar 1,5 jam. Ternyata yang rusak itu bukan seperti diagnosa saya, yaitu tadi kan sempat diagnosanya itu wear stand, terus sensor udara luar dan sensor udara yang di dalam.
Ternyata yang rusak itu relaynya. Jadi relay itu posisinya di daerah dashboard. Jadi daerah sini pas kita buka itu nanti dibongkar. Itu dalam itu ada relaynya dan ternyata relaynya itu minta ganti gitu. Tadi kita servisnya di Anugrah Sunter. Lokasinya di Bursa Otomotif Sunter. Habisnya itu untuk relay itu 250.000 dan jasanya itu sekitar 350. Jasanya itu 100.000. Jadi totalnya itu 350.000 untuk penggantian relay. Cuman tadi setelah dicek, jadi tadi sebelum ketemu problemnya apa, jadi dicek satu-satu, diurutin. Dan kalau dari penjelasan, jadi cukup enak sih teman-teman Anugrah itu, dia penjelasannya enak dan suka bagi ilmu juga. Jadi tadi di share kalau misalnya kompresor gak mau nyala, itu ternyata memang biasanya bukan dari wear stand-nya. Wear stand itu dia ngatur untuk udaranya, jadi hembusan udaranya. Jadi dari kita mencet tombol ini, udara itu nanti dari wear stand lah yang meneruskan ke blower. Jadi dari modul AC ke blower untuk di hembusannya itu diatur, itu dari wear stand-nya. Wear stand-nya yang membagi arus tersebut. Jadi kalau untuk masalah kompresor itu nanti masalahnya ada di relaynya, antara relay, jadi dari modul ke relay ke kompresor. Cuma tadi setelah dicek ternyata tekanannya itu nggak bagus kompresornya, jadi kompresinya itu udah low. Solusi yang diberikan dari mereka itu yang pertama ganti kompresor atau kita servis. Jadi sementara ini mau saya bawa ke bengkel AC dulu, nanti kalau ada waktu akan saya bawa ke bengkel AC. Mau coba saya cek dulu kira-kira memungkinkan nggak, kalau misalnya masih bisa nggak sih kalau diservis. Kalau misalnya masih bisa diservis dan harganya bisa lebih murah, jadi saya akan milih diservis dulu sih. Akhirnya udah selesai dari bengkel dan kita mau perjalanan pulang. Kebetulan udah siang juga, udah jam 11:30. Thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton. Jadi tadi cuman rusak di relaynya, harganya itu sekitar 350.000. Alhamdulillah wear stand terus sensor masih aman. Cuman memang PR berikutnya adalah mau kita lakukan servis untuk kompresornya. Kompresornya semoga masih bisa diservis dan harganya masih bisa terjangkau. Karena kalau dicek tadi sudah sempat tanya, kalau untuk kompresor barunya itu sekitar 4 juta rupiah. Nah ini mau saya bandingin dulu sih, nanti coba saya cek ke, ada rekomendasi untuk servis kompresor, ada rekomendasi juga dari anak-anak BMW, tempatnya di sekitar Jakarta Timur. Mungkin next time, mungkin nggak minggu ini, rencana sih paling minggu depan akan kita coba servis kompresornya. Kalau misalnya harganya mendekati harga beli baru kompresor sih, kalau dari saya mending better beli kompresor baru. Tapi kalau misalnya selisihnya sangat jauh, saya akan coba untuk servis kompresor dulu. Akhirnya selang 1 minggu gue memutuskan untuk datang ke bengkel AC. Lokasinya itu ada di daerah Jakarta Selatan. Namanya itu Sedodo AC. Mungkin teman-teman mobil Eropa, terus anak-anak BMW, Mercy itu biasanya udah familiar sih sama bengkel itu. Dan tadi udah dicek semuanya, mulai dari evaporator, terus saluran-saluran AC-nya gitu. Dan ternyata emang nggak ada kebocoran sih, alhamdulillah. Dan vonis mereka adalah kompresornya yang ternyata harus diservis. Jadi dia kompresinya tuh udah lemah. Akhirnya tadi diservis kompresornya diservis. Dan ini saya udah selesai, udah perjalanan pulang. Tadi emang nggak ada niatan untuk take video. Memang tadi niatnya cuma mau cek dan ternyata betul kompresornya. Dan alhamdulillahnya kompresornya masih bisa diservis, masih bisa dibenerin. Dan ini udah dingin lagi sih. Jadi tadi setelah dipasang, dicek gak ada kebocoran dan udah dingin lagi. Udah seperti biasanya, apalagi ini malam jauh lebih dingin dari yang sebelumnya. Untuk biayanya sendiri tadi untuk servis kompresor, mulai dari ganti partnya, terus isi freon, terus ganti oli kompresornya, itu totalnya itu 1.600.000. Nanti mungkin rinciannya akan saya share di link deskripsi untuk rinciannya. Tadi sih memang dari bengkelnya sendiri bilang kalau secara as overall itu untuk evaporator itu aman,
tapi tadi cuma cek dari depan, jadi dia nggak bisa menjamin kalau bagian dalam yang dilihat dari sisi dashboard itu mungkin bisa jadi kemungkinan kalau misalnya nanti ternyata selang berapa lama ternyata freonnya berkurang lagi, itu bisa jadi dari evaporator yang sisi dalam. Jadi untuk saat ini as it is dulu aja, yang penting untuk kompresornya udah bener, semoga sih nggak ada yang bocor sih gitu. Anyway, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton, melanjutkan dari video sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.